Hai, nama saya Mustika Nur Latifah. Hai, saya Reja Prayoga. Hai, aku Silvi. Hai, nama saya Iksan. Hai, aku Naufal. Setuju banget. Soalnya mungkin makin kita besar, makin kita dewasa, kita jadi tahu teman, sifat asli teman kita tuh kayak gimana. Perlahan-lahan juga yang menghilang. Jadi sedikit. Udah males sama ketemu sama temen yang baru lah gitu. Lebih asik sama yang dulu-dulu, yang SMA. Setuju banget, karena mungkin kalau udah dewasa kita juga punya kesibukannya masing-masing, apalagi yang udah kuliah, yang udah kerja. Mungkin jadi jarang nongkrong, jadi hilang kontak mungkin sama orang-orang yang udah punya kesibukan masing-masing. Jadi semakin dewasa, circle pertemanan semakin kecil, aku setuju banget itu. Karena saya lebih nyaman sama teman-teman dulu dibandingkan harus cari lagi teman. Percaya, karena teman-teman aku pada punya teman baru. Aku udah gak punya teman, kecuali nggak di banyak. Ya setuju aja sih. Iya banyak, iya. Aku percaya. Sering banget. Cuman hilang respect nggak benci juga sih. Cuman kayak kalau dia mau ngomong apa tentang kita kayak ya udahlah, gimana dia bodo amat. Pernah? Aku pernah, gak usah diceritain nanti julid. Next. Pernah di saat teman itu nggak pernah ngerti sama kondisi atau apapun itu. Pernah, aku pernah dikatain polisi India, padahal aku niatnya bantu. Ayo. Siapa yang ngatain? Wildan, Alex, sama Dimas, teman kelas. Hey, kalau kalian nonton ya. Jauhin we langsung yang kayak gitu mah, gak usah ditemenin, itu ketang bercanda. Ya pelan-pelan aja sih ngejauhinnya. Kayak kalau misalnya dia udah ketahuan toksik nih, kayak awalnya yang suka nongki bareng, main bareng, kayak mengurangi main sama dia. Lama-lama juga terbiasa nggak main sama dia. Ya udah, nggak usah dikabarin kalau mau main, kalau mau nongkrong, udah biarin aja, main sendiri aja itu. Keluarin dari grup udah. Pelan-pelan aja mungkin ya, yang tadinya kita sering main bareng, kumpul bareng, mulai ya dikurang-kurangin, makin sini ya tinggalin dadah kamu gitu. Jadi jauhin aja, nggak usah di kontak lagi. Ya perlahan sih, perlahan mampus. Bercanda, langsung ya perlahan aja gitu. Jangan sampai kita kayak kelihatan banget jauhin. Nyinyirin balik gitu. Enggak ketang, enggak. Kita tuh kita harus lebih dewasa dari dia. Kalau misalnya dia nyinyir, ya udahlah biarin, nggak apa-apa. Jadi nyinyiran dia tuh sebagai motivasi buat kitanya, berarti kita jangan kayak gitu lagi gitu. Nyinyirin balik aja. Biar rame gitu, maksudnya nyinyirinnya lebih pedas sampai ke dalam-dalamnya. Ya bete banget itu dinyinyirin, kayak misalkan diomongin sama teman-teman terus kita harus ngapain, ya bodo amat, ya nggak usah ditanggepin lah, nanti juga dia capek sendiri. Ya biarin aja lah, culik aja nanti pukulin. Ngapain nyinyirin kayak cewek? Nyinyirin kita nggak tahu sih, kayaknya aku nggak tahu sih pernah disinyirin atau enggak, tapi aku Pernah nyinyirin kamu. oh ya udah nggak apa-apa sih, selama dia masih baik mah ya nggak apa-apa. Baik banget ya, aku baik hati. Nggak pernah. Enggak sih. Cemburuin main sama teman lain gitu enggak kayak. Pernah sih, kayak misalnya contohnya ini ya, aku main sama si A, tiba-tiba si B itu cemburu karena kayak gak diajakin main gitu. Kenapa sih sama dia main kok sama aku enggak? Nah, hal-hal kayak gitu-gitulah biasa. Temen yang di saat kalau kita lagi susah dia ada, kalau kita lagi sedih dia menghibur, dan yang tahu kita banget, dia juga nerima kita sebagai teman dia. Yang respect sama kita aja sih.
terus yang mau yang mau diajak susah bareng gitu, maksudnya nggak akan susah terus, pasti ada senang-senangnya. Temen yang tulus, yang satu frekuensi. Yang susah senang bersama, nggak ada enak itu apa sih, yang pengen enaknya doang. Yang satu apa ya, nggak sampai pikiran juga sih, maksudnya yang satu sejalan lah, yang nggak apa-apa tuh gampang ngesinggung, yang kalau misalkan ada kesalahan dikit ditegur malah dianya jadi benci ke kita, julitin kita ke teman-teman yang lain, ih jangan teman sama ini deh, ini mah bla 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 bla. Nah yang kayak gitu sih yang biasanya ya udah dadah bye bye aja temen yang kayak gitu. Banyak banget ya kalau misalnya lagi ada masalah sama temennya tuh kayak ngomong kalau misalnya dia yang sebagai jadi korban, padahal secara tidak langsung dia tuh bikin sakit hati orang juga, tapi dia nggak nyadar. Jadi ya udahlah, biarin, terserah dia, berarti dia belum dewasa aja buat mencari solusi dalam masalah dia. Itu parah sih, udah. Ya terserah itu mah yang ngerasain. Aku benci banget sama temen yang playing victim gitu, tapi aku biasa aja sih, maksudnya dia nyerita ya nggak apa-apa, maksudnya pasti curhat harus pengen didengerin dong, jadi ya biasa aja, walaupun misalnya kalau aku tahu kebenarannya biasa aja. Kenapa dia tuh bisa kayak gitu ya, punya gangguan mental? Kalau kata aku temen yang kayak gitu ya ngapain ditemenin nggak sih, kayak dia munafik sama dirinya sendiri karena dia udah tahu dirinya salah tapi dia ngerasa dirinya sebagai korban. Itu nggak sehat banget sih. Aku yang manfaatin kayaknya. Enggak, kita astagfirullah, berdosa banget. Nggak pernah ya, nggak pernah manfaatin. Kayaknya nggak pernah sih, tapi nggak tahu. Pernah kayaknya, tapi saya nggak ngeh. Nggak tahu sih, karena kalau dimanfaatin yang penting kitanya baik aja, soal dimanfaatin atau enggaknya mah itu urusan belakangan. Kita saling memanfaatkan karena temenan, kalau nggak ada manfaatnya untuk apa, makanya ayo mari kita saling memanfaatkan. Next. Buat orang yang suka nyinyirin circle pertemanan aku atau kita siapapun, kayak circle pertemanan tuh pribadi ya, kita yang nyaman. Kalau udah berteman tuh kita yang nyaman kan, orang lain tuh gak berhak buat ikut campur tentang pertemanan mereka. Jadi kayak gak perlu juga buang-buang waktu banget gitu nyinyirin circle pertemanan orang. Kalau misalnya mau ya kalian nyari circle pertemanan sendiri lah. Kayak kalau kayak gitu, kalau kalian nyinyir circle pertemanan orang, kelihatan banget kalian tuh envy, kalian tuh iri banget berarti. Dia nggak tahu aja circle pertemanan kita gitu, maksudnya dia cuma taunya yang jelek-jeleknya aja mungkin, padahal ya kalau mau masuk circle pertemanan gue rame kali. Kamu tuh sirik gitu, kamu tuh pengen ikut ke geng aku gitu kan. Enggak, bercanda. Next. Ngapain nyinyirin orang lain, lihat dulu diri sendiri. Asik. Dinyinyirin balik sama circle pertemanan aku. Jadi sama geng aku dinyinyirin balik dia, ya kan? Percaya. Saya nggak percaya, tapi ada. Percaya, aku punya temen dari SMK sampai sekarang masih suka bareng dan nggak ada perasaan. Percaya nggak percaya, soalnya aku udah ngalamin kayak, aduh curhat sedikit. Adalah, pokoknya aku temenan sama dia udah lama, aku nganggap dia sahabat, ternyata dia nggak punya perasaan ke aku, sebaliknya aku nggak punya perasaan ke dia, jadi teman kita jadi hancur, jadi udah nggak temenan lagi, ya itulah, pernah sih jadi canggung. Tapi ada juga kok teman aku yang cowok yang udah temenan lama tapi kita tetap sahabatan, nggak ngelibatin perasaan. Semangat untuk teman-teman cowokku. Apaan sih? Kita harus makin tinggi biar dia kebakaran. Tapi ya nggak apa-apa sih, kita doain aja dia, semoga dia juga nggak iri, terus dia juga bisa pencapaiannya lebih dari kita. Kan kalau kita yang berdoa yang baik nanti berbalik lagi ke kita. Diantepin aja, toh saya juga belum punya pencapaian apa-apa, makanya ya mau nyinyirin apa.
tentang pencapaian saya. Ya kita harus makin maju biar dia panas, dia makin iri. Kenapa dia bisa iri sama pencapaian kita? Berarti pencapaian kita itu berhasil di mata mereka. Ya bagus lah, itu jadi motivasi aja. Jadi semakin kita tinggi, semakin banyak ulat berbulu yang nempel di badan kita. Bodoh amat yang pusing, ngapain saya yang mikirin. Temen yang iri sama pencapaian, no komen lah, nggak tahu aku. Oke, thank you. Oke dah. Dadah. Dadah. Thank you. Oke, kayak gitu dadah. Oke, makasih.